Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairunisa, peserta Latsar CPNS Kemenperin 2021. Video berikut adalah untuk pemenuhan tugas untuk materi Wall of Government yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Latif Fahmi. Mari kita saksikan. Sobat Industri, kembali lagi bersama saya Nisa dalam acara Kemenperin News. Berita hari ini dihebohkan oleh pro dan kontra dari berbagai kalangan ketika Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim mengumumkan akan melangsungkan sekolah pembelajaran tatap muka terbatas. Pemerintah sudah memberikan izin untuk pelaksanaan sekolah secara tatap muka di bulan September mendatang. Hal ini berlaku bagi daerah Jawa yang termasuk kategori level 1 hingga level 3. Situasi pandemi yang dianggap sudah baik dan terkendali menjadi pertimbangan pemberian izin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun sudah mengeluarkan aturan jika vaksinasi bukan hal yang mutlak untuk dijadikan syarat mengikuti sekolah tatap muka bagi peserta didik. Namun sebaliknya, bagi guru maupun pengajar, vaksinasi menjadi persyaratan utama sebelum sekolah digelar dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, jumlah siswa pun diatur sedemikian rupa, sesuai protokol kesehatan yang sudah disepakati, yaitu sebesar 50% dari kapasitas, dengan jumlah murid setiap kelas tidak lebih dari 15 orang. Jam belajar yang ditetapkan hanya 2 jam dan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Keputusan pemerintah ini tentu saja mengundang pro dan kontra. Terlebih jika berkaca pada capaian vaksinasi bagi anak yang baru mencapai 2,4 juta untuk dosis pertama dan 917.000 untuk dosis kedua. Kekhawatiran akan kesiapan sekolah menyiapkan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan pun dipertanyakan. Lalu, sudah siapkah sekolah dan daerah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dalam beberapa hari ke depan? Bagaimana dengan kesiapan orang tua dan siswa sendiri? Hal apa yang harus dimitigasi agar sekolah tatap muka tidak menjadi klaster baru penyebaran virus COVID-19 di Jawa dan di tanah air? Ya, jadi kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi, Riset dan Teknologi ya, ini sebenarnya sudah mempunyai SKB 4 Menteri, Mbak. Ya, jadi tentang pembelajaran tatap muka ini diatur dalam kesepakatan SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Nah, di sana memang sudah diatur ada tahapan-tahapan ya, Mbak, dan kemudian zona-zonanya. Dan itu ada persyaratannya, kalau masing-masing zona itu seperti apa. Dan kami sudah melakukan perubahan dari SKB 4 Menteri ini sebanyak 4 kali. Ya, perubahan-perubahan itu tentu saja disesuaikan dan mengakomodasikan berbagai keluhan dari masyarakat dan juga pertimbangan dari berbagai ahli. Nah, yang kami lakukan adalah bahwa keputusan ini pembelajaran tatap muka itu dilakukan dalam prinsip kesehatan dan keselamatan, Mbak Caca. Ya, jadi di sini juga kami menyerahkan semua pada akhirnya kepada pemerintah daerah, ya. Kalau mereka sudah berkonsultasi dengan pimpinan daerah dan Satgas COVID-nya, yang menyatakan daerahnya itu bisa dibuka, maka itu diberikan kewenangan kepada daerah. Dalam kewenangan ini juga harus mematuhi, Mbak Caca, itu masing-masing satuan pendidikan. Mereka ada daftar isinya ya, yang harus dipenuhi persyaratannya, seperti harus dipenuhi ada tempat cuci tangan itu, kemudian ketika datang itu pemeriksaan suhu, dan seterusnya, dan kemudian dalam pembelajaran itu ada pembatas jarak-jaraknya. Jadi ini tergantung dari kesiapan daerah itu dan satuan pendidikan. Nah, apabila kemudian ini ketetapannya juga akan berjenjang. Jadi kalau pemerintah daerahnya mengatakan silakan dibuka setelah berkonsultasi, lalu kemudian turun ke sekolahnya ya, di sekolahnya itu kesiapannya sudah ada. Nah, kemudian apabila semua sudah disiapkan,
Ini juga tergantung kepada orang tua. Jadi orang tua itu mempunyai kewenangan terkait. Itu artinya dia bisa menentukan kalau dia belum siap dan dia tidak yakin, diperkenankan kepada orang tua untuk tidak mengirimkan anaknya ke sekolah. Ya. Tapi anak-anak ini tetap mendapatkan pelayanan juga dari satuan pendidikan. Seperti itu. Sebenarnya memang sih kalau pemenuhan hak anak ya, kalau Ya. KPAI menggunakan konvensi hak anak. Yang pertama ya di masa pandemi tentu hak hidup nomor 1. Yang kedua adalah hak sehat. Dan yang ketiga baru hak pendidikan gitu. Artinya kalau anak itu masih sehat, masih hidup, kan ketinggalan pelajaran sebenarnya masih bisa kita kejar. Nah yang berikutnya lagi, memang kan kita harusnya berpatokan pada positivity rate ya kalau berdasarkan WHO. Jadi kalau yang lain dibuka, sekolah tuh memang terakhir. Ketika angkanya positivity rate-nya itu di bawah 5%. Nah dalam SKB 4 Menteri memang sama sekali tidak menyinggung positivity rate. Nah padahal positivity rate aja kalau tadi Ibu dari Satgas Covid ya kan mengatakan bahwa ini sudah turun gitu ya dari puncaknya gitu. Tapi turunnya itu apakah mencapai di bawah 5%? Kalau di bawah 5% baru aman positivity rate. Kemudian positivity rate bukan harian. Bukan hari itu aja tapi 2 minggu setidaknya dilihat apakah selama 2 minggu itu positivity rate-nya pada angka yang sama. Artinya masih di bawah 5%. Nah itu baru aman buka sekolah. Tapi KPAI memang tidak bisa 11-12 juga. Kami tahu bahwa ada wilayah-wilayah yang kemudian bisa di pelosok-pelosok, di kepulauan-kepulauan terkecil. Itu mungkin 0 kasus atau pasti di bawah 5%. Maka di sekolah itu dengan protokol kesehatannya silahkan aja buka sekolah. Dan perlu diingat juga bahwa buka sekolah sekarang ini kan Presiden mengatakan maksimal 2 hari dalam seminggu. Kemudian 1 hari hanya 2 jam. Kan Presiden menyatakan begitu. Nah berarti kalau menggunakan patokan itu kan kita tetap PJJ juga. Iya. Jadi ada PJJ, ada PTM. PTM yang mungkin 2 hari, PJJ-nya 3 hari. Artinya kondisi ini bukan berarti bahwa PTM itu kan 5 hari juga. Nah oleh karena itu tetap saja walaupun hanya 2 hari, pertimbangan anak-anak untuk keselamatan anak-anak itu harus menjadi patokan. Jadi mestinya daerah-daerah ini duduk bersama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia di daerah, kemudian ada Komisi Perlindungan Anak Daerah, kemudian juga ada kan ahli penyakit menular di setiap daerah. Nah harusnya duduk bersama untuk melihat kondisi tadi, termasuk tadi positivity rate. Jadi kalau memang sudah ada persiapan sekalipun, infrastruktur dan lain-lain, Ya. ini soal perubahan perilaku kan. Baik, sahabat industri, pro dan kontra memang tetap akan terus berjalan. Namun, pemerintah mengambil keputusan tersebut tentunya sudah dengan pemikiran secara matang. Sudah sepatutnya juga untuk kita bisa menjalankan hal ini sebagai adaptasi dari kebiasaan new normal. Memang, di satu sisi orang tua sudah lelah dengan metode pembelajaran online. Namun, di sisi lain mereka juga khawatir akan kesehatan anak-anaknya. Pemerintah yang mengharapkan kita tetap sadar akan protokol kesehatan dan disiplin untuk menjalankannya. Semoga Indonesia cepat pulih dan semua aspek Indonesia bisa bangkit kembali. Baik sahabat industri, sekian untuk berita pagi ini. Saksikan terus berita terbaru di Kemenperin News, Kemenperin TV. Saya Nisa, pamit undur diri. Selamat pagi.